Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah kolonial Inggris di Hindia Belanda. Pertama, latar belakang mengenai berkuasanya Thomas Stamford Raffles di Hindia Belanda. Nah, kekuasaan Inggris di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1811 setelah Inggris melakukan serangan darat dan laut atas wilayah kekuasaan Belanda di Pulau Jawa. Nah, dalam hal ini adalah Batavia. Akibat serangan tersebut, Belanda kemudian menyerah tanpa syarat dan menandatangani Perjanjian Tuntang pada 11 September tahun 1811. Adapun isi dari Perjanjian Tuntang itu antara lain: 1. Seluruh kekuatan militer yang berada di Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. Kedua, utang pemerintahan Belanda tidak diakui oleh Inggris. Yang ketiga, Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Nah, akibat dari perjanjian ini, Hindia Belanda yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Belanda beralih tangan kepada Inggris. Di sini, Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur letnan di Jawa. Nah, pasca Daendels, Thomas Stamford Raffles berkuasa pada tahun 1811 sampai tahun 1816 di bawah komando Inggris. Dan tahun 1811 ia diangkat sebagai letnan gubernur Jawa. Ia banyak meneliti mengenai botani dan kebudayaan Jawa yang terdapat dalam bukunya History of Java. Sebagai seorang gubernur letnan, Raffles berusaha memperbaiki sistem pemerintahan menurut pandangan liberal modernnya dan melalui pendidikan yang membawa Jawa secara komprehensif ke dalam lingkup pengetahuan dunia. Selama di Hindia Belanda, Raffles sangat berminat untuk meneliti flora fauna di Jawa, peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, sastra Jawa, serta terutama yang berkaitan dengan botani. Ia juga mempelajari bahasa Melayu hingga membangun kebun raya Bogor. Kebijakan politik dan ekonomi Raffles di Hindia Belanda terbagi ke dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah dalam bidang birokrasi dan pemerintahan. Raffles membuat banyak kebijakan baru dan memberikan penghapusan terhadap kebijakan-kebijakan lama Belanda yang dianggap kuno. Seperti kebijakan yang pertama ialah membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Nah, dalam administrasi tata pemerintahan, Raffles membuat lebih rinci dan mengambil alih prefektorat cara Daendels dengan mengubah istilah menjadi keresidenan atau residensi dan meningkatkannya menjadi 16 keresidenan serta menjadikan kabupaten di era Daendels itu menjadi kabupaten distrik yang berfokus pada tiap-tiap desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Raffles juga mengubah sistem pemerintahan lokal menjadi sistem pemerintahan bercorak barat yang modern. Kemudian dalam hal administrasi peradilan, Raffles membentuk pengadilan yudisial atau Court of Justice, pengadilan permintaan dan urusan-urusan kecil, Court of Request for Small Debts, dan magistrat pengadilan polisi yang memutuskan perkara-perkara peradilan, sipil, dan militer. Adapun dalam bidang ekonomi dan keuangan, Raffles menerapkan beberapa kebijakan yang mengarah pada perbaikan ekonomi. Di antaranya adalah memperkenalkan sistem sewa tanah. Salah satu langkah awal yang dilakukan Raffles adalah melakukan pemeriksaan terhadap status kepemilikan tanah. Dalam pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa banyak tanah di Jawa adalah milik negara. Nah, untuk mencapai tujuannya, Raffles kemudian mengenalkan pajak tanah kepada para petani penggarap dengan alasan bahwa para petani merupakan penyewanya yang menyewa tanah pemerintah. Namun melalui pengawasan kepala desa, bukan oleh bupati, Raffles mengandalkan desa sebagai unit administrasi untuk melakukan apa yang menjadi gagasannya, yakni tentang sistem pajak tanah atau sewa tanah. Oleh karena itu, rakyat kemudian harus membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya. Selain sewa tanah, Raffles juga memberlakukan sistem uang sebagai alat pembayaran. Meskipun dalam praktiknya sistem uang ini dianggap tidak cocok dengan di Hindia Belanda yang sudah terbiasa dengan sistem kolonial Belanda. Kemudian penghapusan sistem monopoli dan juga penghapusan pajak bumi dan sistem penyerahan wajib. Para petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang para petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Selanjutnya adalah reaksi rakyat di Hindia Belanda terhadap kebijakan dari Raffles.
Nah, meskipun Raffles telah melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat membangun Hindia Belanda, nyatanya tidak semua pihak merasa simpati, terutama penguasa lokal. Seperti halnya kebijakan penghapusan sistem pajak, hasil bumi, dan penyerahan wajib. Kebijakan ini memang memberikan keringanan pada para petani, namun membatasi penguasa lokal untuk ikut campur karena bertugas sebagai bagian dari pemerintah kolonial. Pada awal kekuasaan Raffles, ia menegosiasikan perdamaian dan beberapa operasi militer kepada sejumlah penguasa lokal yang dianggap menentang kerajaan Inggris. Nah, salah satu operasi militer yang terjadi pada 21 Juni 1812 ialah ketika Raffles memerintahkan serangan ke Yogyakarta. Nah, ada juga perlawanan dari rakyat Palembang pada tahun 1812. Palembang ini merupakan bekas daerah jajahan Belanda sebelum Inggris menggantikannya di Hindia Belanda. Dengan demikian, Raffles berencana untuk mengambil alih kantor-kantor dan benteng-benteng Belanda sekaligus untuk menguasai tambang timah di Pulau Bangka dengan mengirimkan 3 utusan yang dipimpin oleh Richard Phillips ke Palembang. Sultan Mahmud Badarudin yang saat itu memerintah menolak permintaan itu dengan merujuk pada surat Raffles sebelumnya bahwa jika Belanda berhasil diusir, maka Palembang akan menjadi kesultanan yang merdeka. Karena penolakan tersebut, pada tahun 1812 Raffles mengirim ekspedisi militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Robert Gillespie. Singkatnya, pada tanggal 26 April 1812, Inggris berhasil menaklukkan Palembang dan mengangkat Sultan Najamuddin sebagai Sultan Palembang menggantikan kakaknya. Tambang timah di Pulau Bangka dan Belitung juga diserahkan kepada Inggris. Ada pula pemberontakan Sepoy pada 1815. Jadi pemberontakan Sepoy ini terjadi pada masa akhir kekuasaan Inggris di Pulau Jawa. Pemberontakan ini disebabkan oleh kekhawatiran pasukan Sepoy yang kemungkinan ditinggalkan Inggris sehingga tidak dapat pulang ke negaranya yakni India setelah kembalinya kekuasaan Belanda di Eropa dari Prancis. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh Daugul Syekh yang berhasil mendekati para pangeran, khususnya Pakubuwono IV dan Pangeran Mangkubumi. Persekongkolan antara pasukan Sepoy dengan Pakubuwono IV dimulai ketika Belanda terlepas dari Prancis. Setelah itu, Belanda yang terlepas dari Prancis ini menandatangani perjanjian yang disebut dengan Traktat London. Nah, Raffles yang pada saat itu masih berkuasa di Jawa, kemudian mengetahui persekongkolan tersebut dan mengirimkan pasukan untuk menangani pemberontakan yang mungkin akan terjadi. Kembalinya Raffles ke Inggris. Jadi pada tahun 1814 di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, ternyata Prancis mengalami kekalahan peperangan di Eropa. Akibatnya Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pasca penandatanganan Traktat London pada 13 Agustus 1814. Nah, hal ini juga berpengaruh pada kekuasaan Inggris di Hindia Belanda, di mana pada tahun 1815 Raffles digantikan oleh John Vendel dan kembali ke Inggris setelah penyerahan Jawa ke Belanda. Nah, tahun 1817 ia menulis dan menerbitkan buku History of Java yang melukiskan Pulau Jawa sejak zaman kuno. Nah, di Inggris juga Raffles sebagai pendiri dan ketua pertama dari Zoological Society of London. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar.